Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsani wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayani wassalatu ala Muhammadinil mab'uthi bi khairil milali wal adyani wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil imani wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'du, para mustami'at rahimakumullah, mengawali kajian kita yang kedua, kitab Syarah Ta'limul Muta'alim. Marilah kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada saat ini kita semua masih dilimpahkan rahmat begitu luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat yang Allah berikan ini bisa kita manfaatkan, kita amalkan dengan baik, sehingga kita semuanya menuai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tergolong dari orang-orang abror. Dan tentunya kita semua akan berada di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam marilah kita bersama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, kajian yang kedua, Syarah Ta'limul Muta'alim, karya Syekh Ibrahim bin Ismail, penjelasan dari kitab matan Ta'limul Muta'alim, Thariqatut Ta'lim, yang artinya mengajarkan para pelajar tentang metode belajar yang baik, karya Syekh Az-Zarnuji. Kita bertawassul terlebih dahulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiramil bararati wa ruhi jama'atihi wa akhwanihi minal anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wal ulama ila amil al-musyahid wa sallallahu. Wal fatihatu ila muallifi hadzal kitab Syekh Ibrahim bin Ismail wa Syekh Zarnuji. Baina wa mahadina wa ajdadina wa jiddatina wa ikhwatina wa akhawatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa liman salim du'a wa liman ijtama'a fi majlisina da. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita akan belajar bersama-sama kitab Syarah Ta'limul Muta'alim ini, yang bagian dalam, yakni terakhir, wal khatim lima yukhtamu bihi. Kita terakhir ini dan kita akan lanjutkan di mana sebelumnya kita mengaji bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Jadi dengan ilmu Allah memberikan anugerah kepada kita, dengan ilmu dan amal mengalahkan atas seluruh alam. Kemudian dikatakan oleh satu pendapat, alam adalah nama untuk para pemilik ilmu, seperti malaikat dan dua golongan ats-tsaqalain, ya ini adalah jin dan manusia. Jin pun tentu berilmu, manusia juga harus dengan usahanya akan mendapatkan ilmu dengan usaha-usaha yang baik. Kemudian berkata para pakar ilmu teologi, alam adalah nama untuk setiap sesuatu yang ada, apapun di muka bumi ini, yang akan diketahui dengan sebab perkara itu sang pencipta.
menjadi tanda, menjadi alamat bahwa apapun yang telah diketahui di muka bumi ini adalah makhluk alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja adanya yang ada itu dari para pemilik ilmu atau tidak. Seperti adanya tukang cetak dapat diketahui karena ada sesuatu yang dicetak, dan tukang cincin dapat diketahui karena adanya sesuatu yang dibuat cincin. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, yuqalu alamul malaki wa alamul insi wal jinni. Nah, yang ini ya. Nah, ini. Yuqalu dikatakan alamul malaki, alam malaikat, wa alamul insi, alam manusia, wal jinni, dan alam jin. Wa kadza alamul aflaki, begitupun alam jagat raya, aflak. Wa alamun nabati, alam tumbuh-tumbuhan, wa alamul hayawani, dan alam binatang, fauna ya. Alamun nabat itu flora, wa alamul hayawani, binatang, alamnya binatang yaitu adalah fauna. Nah, ini semua katakanlah di dalam aflak, seluruh alam jagat raya ini adalah tanda penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa isman limajmu'i ma siwallahi ta'ala bihaitsu la yakunu lahu afradun bal ajza'un fayamtani'u jam'uhu. Walaysa isman, dan alam bukan isim, bukan nama, limajmu'i ma, untuk sekumpulan perkara siwallahi ta'ala, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu la yakunu lahu afradun, sekiranya alam itu tidak mempunyai satuan-satuan, bal ajza'un, bahkan bagian-bagian, fayamtani'u jam'uhu, maka tidak boleh menjamakkan lafaz alam. Kalimat alam itu tidak bisa dijamak taksir, jamak mudzakkar salim masih bisa, alamin ya. Sumya bihi likaunihi alamatan ala wujudi sani'i, sumya dinamakan bihi dengan alam, likaunihi karena kondisinya atau namanya alam itu, alamatan menjadi tanda, ala wujudi sani'i, atas keberadaan sang pencipta, makanya dinamakan alam. Kata lengkapnya alamat, tanda-tandanya bahwa adanya alam, adanya as-sani', adanya sang pencipta. Siapa itu? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fil asli alamun zidal alifu lil isba'i. Wa huwa, dan lafad alam, alamun ya, lafad alamun, alamin, alamun ya. Fil asli, pada dasarnya, alamun adalah lafad alamun tanpa ada alif di setelah ain. Alamun itu biasanya. Tapi asal kata dari alamun adalah alamun tanpa mat tabi'i ya, setelah ain. Zidal alifu, maka ditambahkan al alifu, apa alif, lil isba'i, untuk memanjangkan suara, alamun, memantapkan suara, alamun, bukan alamun. Ruwiya an Wahb bin Munabbih, Wahab bin Munabbih ya. Annahu qala innallaha ta'ala 18 alfi alamin wad dunya alamun minha. Ruwiya, diriwayatkan, an Wahb bin Munabbih, dari Syekh Wahab bin Munabbih, annahu, bahwa beliau Wahab bin Munabbih, qala, berkata beliau, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, 18 alfi alamin,
mempunyai 18.000 alam. Wad dunya alamun minha, dan dunia itu satu di antaranya. Ada 18.000 alam, dan itu wallahu a'lam, Allah yang tahu ya. Allah yang tahu tentang itu. Wassalatu wahiyya minallahi ar-rahmatuh wal maghfiratuh wa min ibadihi du'a'uhu wa min malaikatihi istighfarun. Wassalatu, dan salawat, wahiyya, dan adapun salawat, minallahi, dari Allah, ar-rahmatu, ia adalah rahmat, kasih sayang, wal maghfiratuh, dan ampunan. Jadi yang namanya salawat, jika datangnya salawat tersebut suatu yang luar biasa, maka namanya rahmat. Rahmat ini umpama satu rahmat yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala akan mampu mengalahkan semua amal ibadah kita. Rahmatuka arja min a'mali, rahmatnya Allah itu, kata Nabi, lebih aku harapkan. Ini seorang nabi, seorang yang sempurna, kekasih Allah, imamul qiblatain, itu masih mengharapkan rahmatnya Allah dari apa yang telah dilakukan. Maka bagaimana kita sebagai umatnya harusnya lebih berharap daripada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maklum, karena beliau itu adalah kekasih Allah. Insya Allah apapun yang diketahui Nabi Muhammad itu tentu tidak bisa diketahui oleh kita. Nah, makanya itu adalah bentuk iman, bentuk ujian daripada iman kita. Andaikan buah dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu langsung dibalas oleh Allah nyata, maka semua makhluk, semua manusia tentunya akan langsung beriman. Nah, inilah ujian kita agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholawat itu jika datangnya dari Allah adalah rahmat, wal maghfiratuh, dan juga ampunan. Siapapun yang mendapat rahmat sholawat dari Allah, maka dia akan mendapatkan rahmat, pun juga ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min ibadihi du'auhu, dan sholawat dari para hambanya, du'auhu adalah doanya. Jadi ketika ada saudara-saudara kita berdoa untuk kita, ya, kemudian doa tersebut dikabulkan oleh Allah, itu bukan lagi merupakan rahmat atau maghfirah. Nah, itu doa, ya, doa yang disampaikan hamba tersebut lalu sampailah kepada kita. Bukan salawat, bukan rahmat dan maghfirah, ini sudah beda kelas, ya, beda kelas. Jadi kebaikan-kebaikan yang didapati dari saudara-saudara kita muslim yang lain itu adalah merupakan doa, permintaan, ya. Lalu kita dapati. Beda kalau rahmat itu memang sang pemilik rahmat yang memberi, tidak mungkin manusia. Wa minal malaikati wa min malaikatihi, dan dari para malaikatnya Allah, istighfarun, permohonan ampun. Jadi sholawat itu kalau datangnya dari para malaikat adalah merupakan ampunan. Satu kali mendapatkan rahmat, malaikat pun akan memintakan ampun kepada Allah. Satu kebaikan yang kita lakukan lalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berupa rahmatnya itu, tapi berupa istighfar yang dibacakan oleh para malaikat. Fa idza qila inna Allah ta'ala yusalli ala fulanin fal muradu minhu annahu ta'ala yarhamuhu wa yaghfir lahu. Fa idza, maka apabila kila dikatakan, ini contohnya, inna Allah ta'ala yusalli ala fulanin, inna Allah, sungguhnya Allah ta'ala, yusalli, ialah berselawat, ala fulanin, kepada fulan. Fal muraduh, maka yang dimaksud minhu daripada ya, dari ucapan itu, annahu ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala, yarhamuhu, ya, merahmati siapa Allahu kepada fulan, wa yaghfiru lahu, dan mengampuni siapa Allah lahu bagi fulan tersebut. Ya, itu kedudukannya kalau dari Allah. Ini dicontohkan nih, ini kalau dari Allah. Wa idza qila inna fulanan yusalli ala fulanin fal muradu minhu annahu yad'u lahu. Wa idza qila, dan jika dikatakan inna fulanan, sesungguhnya fulan, yusalli,
bersolawat si fulan ala fulanin, kepada si fulan, kepada fulan yang lain. Fal muradu, maka dari yang dimaksud minhu, dari ucapan salawatnya fulan, yada'u annahu, sesungguhnya itu yada'u adalah bahwa fulan mendoakan lahu akan fulan yang satunya, ya. Jadi bukan rahmat. Ya, ini contohnya di sini. Oke, kita geser kembali. Wa idza, ini kan wa idza qila, dan jika dikatakan innal malaikata, sungguhnya malaikat yusalluna, bersolawat siapa malaikat ala fulanin, kepada si fulan, fal muradu, maka yang dimaksud minhu, daripada solawatnya malaikat, annahum, sungguhnya para malaikat, yastaghfiruna, ialah memintakan ampun siapa para malaikat, lahu, bagi si fulan. Jadi solawatnya para malaikat itu, balasan kebaikan kita adalah merupakan istighfar. Dia memintakan ampun kepada Allah, ya Allah, ampunkan si fulan, ya, ampunkan si fulan, begitu. Ala Muhammadin, mudah-mudahan tetap tercurah ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Wa ma'nahu, dan arti Muhammad, al-mahmuduh, adalah orang yang terpuji, al-mashkuruh, dan orang yang disyukuri, marratan ba'da ukhra, sekali sesudah yang lainnya. Kal mukarram alladzi ukrima marratan ba'da ukhra, kal mukarrami, sebagaimana arti al mukarram, alladzi ukrima, orang yang dimuliakan, marratan, sekali, ba'da ukhra, sesudah yang lainnya. Kita lanjut. Fahuwa, dan adapun Nabi Muhammad, al-mahmudu fid dunya, adalah orang yang dipuji, yang terpuji di dunia, lima nafa'a bihil khalquh, karena sesuatu yang beliau memberikan manfaat dengannya kepada makhluk, minal ilmi, berupa ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Jadi yang dinamakan Muhammad tadi sudah dijelaskan di awal, orang yang banyak dipuji dan juga disyukuri. Maka Nabi Muhammad adalah orang yang terpuji di dunia karena sesuatu yang beliau memberikan manfaat dengannya kepada para makhluk, berupa ilmu dan hikmah. Apa yang beliau bawa merupakan ilmu dan hikmah. Wal mahmudu fil akhirati bi syafa'atihi 'inda rabbih. Wal mahmudu, dan beliau orang yang terpuji, fil akhirati, di akhirat, bi syafa'atihi, sebab syafaat beliau, inda rabbihi, di sisi Tuhannya Nabi Muhammad, ya Allah, ya. Kada fi syarhil muqaddam, demikian keterangan fi syarhil muqaddimati, dalam syarah kitab al-muqaddimah. Wa fi sihahi at-tahmidu ablagu minal hamdi. Wa fi sihahi, dan di dalam kitab as-sihah disebutkan at-tahmidu, lafaz tahmid, ablaguh, lebih maksimal, minal hamdi, maknanya dibanding lafaz hamdun atau alhamdu. Wal Muhammadul ladzi kathrat khisaluhul mahmudah, juga yang dimaksud Muhammad adalah Nabi Muhammad, namanya itu. Wal Muhammadu, dan Muhammad, alladzi adalah orang, kathrat, yang banyak, khisaluhu, perilaku-perilakunya, al mahmudatuh, yang terpuji. Ya, makanya disebutkan uswah. Uswah itu adalah sesuatu yang terpuji, yang baik, yang bagus, jadi contoh. Tak ada sedikit pun celah keburukan yang ada pada dirinya, makanya namanya uswah. Qudwah itu beda. Kalau qudwah itu disematkan kepada manusia biasa, bukan kepada junjungan Nabi Muhammad. Karena qudwah itu bisa jadi contohnya seperti ini. Duduknya bagus dia, tapi berdirinya nggak bagus. Ucapannya bagus, tapi menyinggung. Kalau Nabi Muhammad sempurna semuanya, duduknya bagus, berdirinya bagus, bahkan dalam kisah-kisahnya ketika Nabi Muhammad itu berjalan, seolah-olah beliau itu menuruni tangga. Harum baunya, bekasnya juga masih ada bau tersebut. Luar biasa Nabi Muhammad.
wa hadha isyaratun minhu ila anna at-taktsira fil fi'li mithluhu jawwaltu wa tawaftu. Wa hadha, dan ini artinya pengertian nama Muhammad, isyaratun mengisyaratkan, minhu dari Nabi Muhammad, ila anna at-taktsirah, sesungguhnya makna banyak itu fil fi'li, pada perbuatan-perbuatan, mithlu jawwaltu, seperti lafaz jawwaltu, artinya aku banyak berkeliling, ya. Saya banyak berkeliling. Wa tawaftu, dan lafaz tawaftu, saya banyak berputar. Muhammad ada tasydidnya. Wa Aminatu ummun nabiyyi alaihi salatu wassalam. Wa Aminatu, dan Siti Aminah, ya. Ummun nabiyyi alaihi salatu wassalam, ibundanya Nabi Muhammad, alaihi, mudah-mudahan tetap kepada Nabi Muhammad, as-salatu, salawat, rahmat, wassalamu, dan keselamatan, allati sammathu bihi hina waladathu bi isyaratin ilahiyatin, allati, yakni Siti Fatimah, sammathu, yang telah memberikan nama Siti Fatimah, hu, kepada Nabi Muhammad, bihi, dengan nama Muhammad, waladat, hina, di saat waladat, hu, melahirkan siapa Siti Aminah, hu, kepada Nabi Muhammad, bi isyaratin ilahiyatin, dengan isyarah ilahi. Jadi memang Nabi Muhammad ini sudah disiapkan sebuah namanya kepada junjungan Nabi Muhammad ini melalui isyarat, ya. Melalui isyarat petunjuk ketuhanan. Qala sallallahu alaihi wasallam, ismi Muhammadun alladhi sammani bihi ahli. Ismi, nama saya Muhammadun adalah Muhammad, alladhi, yang sammani, telah menamai, ni, kepadaku, bihi, dengan nama Muhammad, ahli, siapa keluarga saya. Yang menamai adalah bundanya. Warawa Thawbanu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Aminata lamma hamilat bin nabiyyi utiyat. Ini ada yang mengatakan lagi, warawa, dan meriwayatkan, Thawbanu, siapa Sayyidina Thawban, maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hamba sahaya yang dimerdekakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Aminata, bahwa Sayyidatina Aminah, lamma hamilat, tatkala beliau mengandung, bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utiyat, beliau pernah didatangi oleh suatu sosok. Siapa lagi kalau bukan malaikat Jibril. Faqila hamalat bisayyidi hadhil ummati fa idza waqa'a ala ardi faquli u'iduhu bil wahidi min syarri kulli hasidin thumma sammihi Muhammadan. Faqila, lalu dikatakan oleh sosok itu, hamaltih, ya Allah, Anda telah mengandung, bisayyidi hadhil ummatih, pemimpin umat ini. Fa idza waqa'a, maka apabila beliau telah lahir, alal ardih, di atas muka bumi, faquli, maka ucapkanlah olehmu, u'iduhu bil wahidi, saya mohon perlindungan untuk beliau, dat yang maha tinggi, maha tunggal, Allah ya maksudnya, min syarri kulli hasidin, dari kejahatan setiap pendengki, thumma sammihi, kemudian namailah anak itu Muhammadan, Nabi Muhammad. Sammiha ini biasanya, oh sammihi, ya namakanlah kepada anak itu, maksudnya kepada Nabi Muhammad. Falamma wada'anhu sammathu Muhammadan. Falamma, maka tatkala wada'athu,
Sayyidatina Aminah telah melahirkan hu kepada Nabi, sammathu maka menamai siapa Sayyidatina Aminah hu kepada anak tersebut Muhammadan dengan nama Muhammad. Sayyidil Arabi wal Ajam, junjungan orang-orang Arab wal Ajami dan non Arab. Al-Arabu bil fathi wa dhammi ismu jinsin. Al-Arabu, kalimat Al-Arabu bil fathi dapat dibaca dengan fathah Al-Arabu, wa dhammi dan juga dapat dibaca dengan dumah huruf ro-nya, maksudnya ya. Arubu, gitu ya. Kalau dibaca dumah ismu jinsin, merupakan isim jenis, nama jenis. Wa kadza, begitupun al-ajamu, kalimat al-ajamu. Wal muradu, dan yang dimaksud minal ajami, dari lafaz al-ajamu, dari lafaz al-ajami, ghairul arabi, adalah selain orang Arab, kainan man kana, yang ada di mana saja adanya. Selain orang Arab namanya orang ajam, non Arab berarti dimanapun, kainan man kana, ya, dimanapun, dimana saja adanya. Wad dalilu ala annahu sayyiduhuma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adama wala fakhra li. Wadalilu, dan dalil, ala annahu, atas hal bahwasannya Nabi Muhammad itu sayyiduhuma, junjungan kedua bangsa itu, yaitu adalah orang Arab dan non Arab. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ialah sabdanya Nabi Muhammad, beliau sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah junjungan anak keturunan Nabi Adam, wala fakhra li, namun tidak ada kesombongan bagi saya. Meskipun dijunjung tinggi Nabi Muhammad, ya tetap itulah yang dikatakan wala fakhra li, gitu ya. Wa ala alihi, ini bukan aw ya, wa ini ya. Wa ala, ada alifnya ini. Wa ala, dan mudah-mudahan tetap tercurahkan salawat dan salam itu ala alihi, kepada keluarga Nabi Muhammad. Wal alu, dan adapun lafaz al ahlu fil asli, pada dasarnya al ahlu adalah al ahlu ali Muhammadin wa ala alihi, kan sering kita ya, wa ala alihi, asalnya ahlun, ada haknya. Kemana haknya ini? Walihada qila fi tasghirihi uhailun. Walihada, dan karena itu, qila, diucapkan, dikatakan fi tasghirihi, di dalam tasghirnya, ya. Uhailun adalah lafaz uhailun, ini ke keluarga kecil, uhailun. Nah, di tasghir ini dalam ilmu nahwu dan shorof. Fa innahu qad khussal asyrafu fala yuqalu alu haikin. Fa innahu, maka sungguhnya lafaz ahlun qad khussah, sungguh telah dikhususkan, al-asyrafu, bagi orang-orang yang mulia, ningrat maksudnya. Makanya alun itu disematkan kepada yang punya keluarga ningrat seperti itu. Fala yuqalu, maka tidak bisa dikatakan alu haikin. Artinya apa? Keluarga tukang tenun. Alu haikin, nggak bisa. Tukang tenun kan bukan suatu yang asyraf, ya, suatu yang mulia, bukan dari keturunan keluarga yang mulia. Ada celah di situ. Apa? Tukang tenun. Ini untuk yang orang-orang yang ya darah biru gitu lah. Wakila alu fir'auna litasawwurihi bisuratil asyraf. Wakilah, namun boleh dikatakan alu fir'auna, ya, keluarga Fir'aun, litasawwurihi, karena terpolanya kehidupan Fir'aun, bisuratil asyrafih, dengan pola hidup orang-orang yang mulia. Gayanya saja kehidupannya mulia, ningrat. Cuman memang imannya tidak ada, hanya sekedar casing alu fir'aunah juga boleh, bukan di batinnya, bukan, tapi ini hanya sekedar penyematan saja pada nama alu fir'aunah. Asyraf, kehidupannya asyraf, mulia karena kekayaannya, tetapi tidak pada imannya. Wa aluhu min jihatin nasabi auladu Aliin wa Abbasin wa Ja'far wa Uqailin wa Harithin bin Abdul Muttalib.
wa aluhu, dan yang dimaksud keluarga Nabi, min jihatin nasabi, dari segi nasab, auladu aliyin, adalah anak-anak Sayyidina Ali, putra-putranya Sayyidina Ali yang dimaksud keluarga itu. Wa Abbasin, Sayyidina Abbas, wa Ja'farah, dan Sayyidina Ja'far, wa Uqail, Sayyidina Uqail ya. Wa Harith, dan Sayyidina Harith bin Abdul Muttalib. Yang dimaksud keluarga itu dari segi nasab adalah tadi itu ya, keluarga putra-putrinya keturunan Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Ja'far, Uqail, dan Harith ibn Abdul Muttalib. Wa min jihatin nasabi sababi, wa min jihati sababi wa huwa ad-dinu kullu mu'minin aw kullu mu'minin taqiyyin ala ikhtilafir riwayataini. Wa min jihati sababi, dan keluarga Nabi dari sisi sebab, wa huwa ad-dinu, yaitu agama Islam, kullu mu'minin adalah setiap orang yang beriman, au kullu mu'minin, atau setiap orang yang beriman, taqiyyin, yang bertakwa. Ada orang yang beriman tapi belum tentu bertakwa. Ala ikhtilafir riwayat ini berdasarkan atas perbedaan dua riwayat. Wa dhahiruh, dan maksud yang nampak, annahu adalah bahwa sesungguhnya pengarang arodah, pengarangnya siapa? Syekh Az-Zarnuji, arodah bermaksud bihi, dengan keluarga Nabi, min jihatiddin, yaitu dari segi agama. Kalau dari segi agama, kita pun juga termasuk keluarga Nabi, beriman ya. Ada yang mengatakan dua riwayat kan, yang pertama adalah iman, yang kedua beriman juga bertakwa. Mudah-mudahan kita masuk yang kedua ya, beriman pun juga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna alal anbiya'i muttabi'uhum, lianna alal anbiya'i, karena bahwa keluarga para nabi, muttabi'uhum, adalah para pengikut mereka. Qala Allah Ta'ala fi waladi Nuhin alaihi salatu wassalam annahu laysa min ahlik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman fi waladi Nuhin, mengenai anak Nabi Nuh, alaihi, mudah-mudahan kepada Nabi Nuh, as-salatu, salawat, wassalamu dan salam. Innahu laysa min ahlik. Ini di surat Quran surah Hud ayat 46. Innahu, sesungguhnya putranya ya, sungguhnya dia bukan laisa min ahlik, bukan termasuk keluargamu, yang dijanjikan akan selamat karena dia tidak beriman, tidak bertakwa. Lamma nada rabbahu wa qala inna bani min ahli, katanya Nabi Nuh, lamma nada, tatkala Nabi Nuh berseru rabbahu, kepada Tuhannya, wa qala, dan beliau berkata, inna bani min ahli, sungguhnya anakku, min ahli, termasuk keluargaku, tapi tidak tergolong daripada umat Nabi Muhammad ketika kita mengembalikan pada kila yang di atas tadi. Ya, dia tidak beriman. Innahu laisa min ahlik, kata Allah, dia itu bukan keluargamu. Padahal Nabi Nuh itu menjawab, inna bani min ahli, anak saya ini keluargaku. Tapi Allah suruh meninggalkan innahu laisa min ahlik karena tidak seakidah dengan dia. Nafa ibnahu ayyakuna min ahlihi, nafa, Allah menampik, ibnahu, kepada putranya, anaknya Nabi Nuh, yakni Kan'an, ayyakuna, kalau keberadaannya Kan'an, min ahlihi, termasuk keluarganya Nabi Nuh, ma'anahu ibnuhu, padahal anak itu tercipta dari air spermanya beliau. Khuliqa min ma'ihi, ya, tercipta dari spermanya beliau. Lamma lam yakun muttabi'an lahu, ketika anak itu bukan sebagai pengikut beliau. Seorang pemimpin, ini jelas hukumannya lebih besar daripada umatnya, karena akan menjadi contoh. Kalau memang tidak sepatutnya, maka hukumannya akan lebih berat. Makanya innahu laysa min ahlik, Nabi Nuh itu putranya ya, Kan'an. Nah, ini kalau dari dua riwayat itu lalu mengiaskan kepada kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam terhadap putranya, yaitu adalah Kan'an.
wa ashabihi, dan juga kepada sahabatnya, mudah-mudahan curahan salawat dan salam. Jam'u sahibin, lafaz ashab adalah jamak dari lafaz sahib. Siapa sahib itu? Wa huwa kullu man, yaitu setiap orang, sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah menyertai beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarafa bi syarafi ru'yati jamalihi, dan ia menjadi mulia bisyarafi ru'yati jamalihi, sebab kemuliaan melihat keindahan beliau. Melihatnya saja akan menjadi mulia, ya, melihat Nabi Muhammad. Apalagi kita mencintainya, insya Allah kita akan mendapatkan tempat yang baik dan bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya. Ya nabi'i, ya nabi'i, ya, ini lanjutannya di matannya, ya. Saya scroll dulu. Ya nabi'i, ya, oke, baik. Ya nabi'i, yang menjadi sumber-sumber mata air. Jam'u yanbu'in, lafaz ya nabi' itu adalah bentuk jamak dari lafaz yanbu'u, wa huwa ainul ma', yaitu mata air. Di kalimat ya nabi'u, yang menjadi sumber-sumber mata air. Al-ulumi, berbagai ilmu. Fahada min qabili idafatil musyabbahi bihi ilal musyabbahi kal jainil ma'i. Fahada, maka rangkaian yanabi'ul ulum ini, min qabili idafatil musyabbahi bihi, termasuk golongan penyandaran lafaz yang diserupakan kepada lafaz yang diserupai. Ilal musyabbahi, kepada lafaz yang diserupai, seperti rangkaian lafaz apa? Kal jainil ma'i, ya, seperti jainil ma'i, jainul ma', ya, kilauan air bagaikan emas di kedalaman, ya, kilauan air bagaikan emas di kedalaman. Wal jami'u kaunuhuma fi ghayatil latafati wa nihayatil qabuli. Wal jami'u, dan menghimpun, yakni sisi kesamaan dari dua hal itu, kaunuhuma fi ghayatil lataifi, ya, fi ghayatil latafati, keadaan keduanya bermuara dalam puncak kelembutan. Wa nihayatil qabuli, dan maksimalnya penerimaan dari setiap orang. Wal hikami, dan berbagai hikmah. Jam'u hikmatin, lafaz al-hikami jamaknya hikmah, hikmatun, ya. Wahiyal ilmu bil asya'i ala ma hi alaih. Wahiyah, dan adapun hikmah, al-ilmu, pengetahuan, bil asya'i, terhadap perkara-perkara, ala ma, sesuai dengan sesuatu, hiya alaihi, yang kenyataannya asya' tersebut, alaihi pada ma, artinya pengetahuan terhadap perkara-perkara yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Wa ba'du falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna. Wa ba'du, dan setelah itu, bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Oh, ini bukan wa ba'du, amma ba'du di atas, ya. Falamma ra'aitu, maka tatkala saya melihat, artinya kata Syekh Az-Zarnuji, katsiran, banyak, min tullabil ilmi, dari kalangan para pelajar, fi zamanina, di zaman kami, yajiduna, bersungguh-sungguh, bi kasril jimi, dengan dibaca kasrih jimnya, minal jaddi, dari lafaz al-jaddu, wa huwa sa'yuh. Al-jaddu itu adalah as-sa'yuh, artinya berusaha juga, ya. Insyaallah ini saja yang bisa kita pelajari. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, kitab syarah Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkan kitab ini, juga bukan hanya menghatamkan saja, tapi juga bisa mengamalkan, agar kita sebagai pelajar, santri, ya, santriwan santriwati, para mahasiswa bisa mendapatkan ilmu yang barokah,
Ini banyak dikaji dalam pesantren-pesantren. Kita harus mencoba untuk mencermati, meneliti, mengoreksi baik pada isi kitab ini dan juga pada diri kita yang mungkin selama ini salah dalam menuntut ilmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada diri saya sendiri dan para mustami'in mustami'at sekalian rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.